Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Irwanto, SPD MPD, dan Ibu Yuli Rahmawati, selaku dosen mata kuliah Telaah Kurikulum Kimia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai telaah materi hukum dasar kimia. Boleh di next. Berikut anggota kelompok 4, yang pertama ada Faiza Aulia, yang kedua ada Hana Maharani, yang ketiga ada Karusa Putri Ananta, dan yang keempat ada Nabila Anissa Putri. Boleh di next. Nah, berikut substansi materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Yang pertama ada kompetensi inti, dasar, dan indikator. Yang kedua ada karakteristik materi. Yang ketiga ada konsep inti. Yang keempat ada kesulitan siswa atau miskonsepsi. Yang kelima ada metode pengajaran. Dan yang keenam contoh-contoh penilaiannya. Boleh di next. Baik, materi yang pertama mengenai kompetensi inti, dasar, dan indikator akan disampaikan oleh Faiza. Kepada Faiza dipersilakan. Baik, terima kasih Putih. Selanjutnya ada kompetensi inti terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama ada KI1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi inti yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti yang ketiga, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.10, menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Indikatornya yang pertama, 3.10.1, peserta didik mampu menjelaskan hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau hukum Raus, hukum gaya Lusak, hukum Avogadro, dan hukum Dalton. 3.10.2, yaitu peserta didik mampu menghitung massa zat yang bereaksi berdasarkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Selanjutnya 3.10.3, peserta didik mampu menghitung massa zat menggunakan hukum Gauss berdasarkan data hasil percobaan. Selanjutnya 3.10.4, peserta didik mampu menghitung volume gas berdasarkan hukum Gay-Lussac. Selanjutnya, 3.10.5, peserta didik mampu menghitung jumlah molekul suatu zat menggunakan konsep atau hukum Avogadro. Nah, di 3.10.6, peserta didik mampu membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau hukum Gauss, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro berdasarkan perhitungan dari data percobaan yang telah diketahui. 3.10.7, peserta didik mampu menerapkan penggunaan konsep mol dalam perhitungan kimia, yaitu hubungan antara jumlah mol, partikel, massa, dan volume gas dalam persamaan reaksi, serta reaksi pembatasnya. Selanjutnya, KD 4.10, mengolah dan menganalisis data terkait massa atom relatif dan massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Indikatornya ada 2, yang pertama itu 4.10.1, peserta didik mampu menganalisis percobaan atau informasi sehingga mampu membuktikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia dalam setiap proses perubahan kimia. 4.10.2, peserta didik mampu menganalisis data percobaan atau informasi
sehingga dapat menentukan perbandingan atom penyusun molekul atau senyawa dan menentukan volume gas yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Materi selanjutnya yaitu karakteristik materi yang akan dijelaskan oleh Hairunisa Putrananta. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih, Fai. Saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik materi. Boleh di next. Oke, jadi dalam dimensi pengetahuan pada satu kompetensi dasar terdapat beberapa aspek nih harus diketahui siswa, yakni aspek faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi kita akan bedah satu persatu nih mengenai definisi dari dimensi pengetahuan ini. Yang pertama ada faktual. Jadi pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang fakta-fakta yang detail, spesifik, dan juga elementer. Nah, pengetahuan faktual berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Seperti yang kita tahu nih ya, fakta merupakan informasi yang diperoleh dari bukti-bukti pada data gitu. Nah, jadi pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan satu disiplin ilmu atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Nah, elemen-elemen ini biasanya merupakan simbol-simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret untuk menyampaikan informasi yang penting. Lalu yang kedua ada konseptual. Jadi pengetahuan konseptual merupakan pengetahuan mengenai skema model atau teori eksplisit dan implisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Nah, jadi skema, model, dan teori menunjukkan pengetahuan yang seseorang miliki mengenai bagaimana pokok bahasan tertentu diatur dan disusun. Juga bagaimana bagian atau potongan informasi yang berbeda saling berhubungan dan berkaitan di dalam satu cara yang sistematis. Juga ada bagaimana bagian-bagian tersebut berfungsi secara bersama-sama. Lalu pengetahuan konseptual memuat ide atau gagasan dalam satu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasi suatu objek atau mengelompokkan berbagai objek gitu. Nah, yang ketiga ada prosedur. Jadi, pengetahuan prosedur atau prosedural merupakan pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu gitu. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari satu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan mengenai tindakan peserta didik dan peluang meramalkan, memperkirakan atau hipotesis dan merancang cara untuk suatu penyelidikan. Dan yang terakhir ada metakognitif. Nah, pengetahuan metakognitif ini mengacu pada pengetahuan tentang kognisi seperti pengetahuan tentang keterampilan atau skill dan strategi kerja yang baik untuk pembelajar dan bagaimana serta kapan menggunakan keterampilan dan strategi tersebut. Nah, dalam konteks pembelajaran, peserta didik mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan juga mereka mengetahui strategi belajar yang terbaik nih untuk belajar secara efektif. Nah, singkatnya, pengetahuan metakognitif ini berkaitan dengan pengaplikasian bidang ilmu yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Boleh di next. Nah, oke. Berikut adalah karakteristik materi dari hukum dasar kimia yang diklasifikasikan berdasarkan dimensi pengetahuan. Yang pertama ada fakta, yang dibahas di dimensi pengetahuan fakta ini. Yang pertama ada zat, senyawa, lalu ada fakta bahwa massa zat yang bereaksi dan massa zat sesudah reaksi adalah sama. Lalu ada konsep, yang pertama ada hukum dasar ilmu kimia. Sebagaimana kita tahu, yang bahas di sini adalah hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Lalu ada juga massa atom relatif AR dan massa molekul relatif atau MR. Lalu ada juga persamaan reaksi, lalu ada konsep mol, yang mana berisi mengenai massa molar, volume molar gas, rumus empiris, dan rumus molekul. Lalu ada kadar zat yang membahas mengenai presentasi massa, presentasi volume, bagian per juta atau part per million, polaritas, molalitas, dan fraksi mol. Lalu juga ada perhitungan kimia yang membahas mengenai hubungan antara jumlah mol, partikel, massa, dan volume gas dalam persamaan reaksi, dan juga ada reaksi pembatas. Boleh di next.
Nah, jadi untuk yang prosedurnya atau proseduralnya berisi mengenai persamaan reaksi, juga ada hukum dasar kimia, ada kadar zat, ada perhitungan kimia, hubungan antara jumlah mol, partikel, massa, dan volume gas dalam satu persamaan reaksi, lalu ada membahas mengenai reaksi pembatas. Dan terakhir, mengenai metakognitif, ada penerapan hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Nah, baik, selanjutnya mengenai konsep inti akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah subbab yang ketiga, yaitu konsep inti. Next. Nah, pada konsep inti materi hukum dasar kimia terdapat 5 hukum gitu. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, hukum ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Lalu, hukum yang kedua yaitu ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang berbunyi bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Lalu yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton yang menyatakan bahwa jika ada dua unsur membentuk dua senyawa, jika salah satu massa unsur dalam kedua senyawa sama, maka massa unsur yang lainnya dalam kedua senyawa akan memiliki perbandingan yang bulat dan sederhana. Lalu yang keempat ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Lalu hukum ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Lalu ada hukum yang kelima, yaitu hukum Avogadro, yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Next. Lalu di sini ada beberapa konsep dari hukum dasar kimia, yaitu yang pertama ada hukum kekekalan massa. Itu massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Lalu ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, itu massa zat yang dicari sama dengan perbandingan zat yang dicari per perbandingan zat yang diketahui dikali massa zat yang diketahui. Adapun hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, yaitu menyatakan kalau perbandingan suatu unsur itu merupakan perbandingan yang sudah dibulatkan. Lalu yang keempat ada hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, itu menyatakan bahwa volume pertama per jumlah atau mol gas sama dengan volume kedua per mol pertama, dengan P dan T adalah tetap. Lalu volume gas yang dicari yaitu sama dengan koefisien gas yang dicari per koefisien gas yang diketahui dikali volume gas yang diketahui. Lalu yang kelima ada hukum Avogadro dengan menyatakan yaitu volume sama dengan jumlah atau mol, atau V sama dengan mol dikali K, yaitu adalah konstanta yang nilainya 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah subbab dari kesulitan siswa atau miskonsepsi. Boleh di next. Kesulitan siswa atau miskonsepsi yang kami bawakan ini diambil dari suatu jurnal penelitian yang berjudul Miskonsepsi Siswa yang menggunakan teks perubahan konseptual mengenai hukum-hukum dasar kimia. Adapun hasil dari penelitian jurnal tersebut di mana terdapat 10 miskonsepsi dari 5 soal yang telah diujikan.
miskonsepsi yang pertama yaitu dalam penerapan hukum kekekalan massa, jika massa salah satu unsur dilipat gandakan, maka massa unsur lain juga harus dilipat gandakan dengan kelipatan yang sama. Miskonsepsi yang kedua, dalam penerapan hukum perbandingan tetap, massa senyawa hasil reaksi adalah penjumlahan massa unsur-unsur yang direaksikan. Ketiga, dalam penerapan hukum perbandingan tetap, massa unsur yang dijumlahkan adalah massa atom relatifnya. Keempat, dalam penerapan hukum perbandingan tetap, terdapat kesalahan matematis yang dalam menghitung massa unsur yang bereaksi sesuai dengan perbandingannya. Yang kelima, dalam penerapan hukum perbandingan berganda, membandingkan salah satu unsur tanpa membuat perbandingan unsur yang lainnya. Yang keenam, dalam penerapan hukum perbandingan berganda, menyatakan perbandingan unsur X dengan perbandingan unsur yang bukan X. Ketujuh, dalam penerapan hukum perbandingan berganda, presentase unsur X adalah kebalikan dari presentase unsur yang bukan X. Kedelapan, dalam penerapan hukum perbandingan volume, jumlah koefisien sebelum dan setelah direaksikan adalah sama. Kesembilan, dalam penerapan hukum perbandingan volume, jumlah volume sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Dan yang terakhir, dalam penerapan hipotesis Avogadro, perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan massa. Boleh di next? Selanjutnya di sini adalah salah satu contoh dari soal yang terdapat dalam penelitian tersebut, di mana butir soal nomor 1 ini mengenai hukum kekekalan massa, mengukur indikator pembelajaran, menghitung massa zat yang terlibat dalam reaksi berdasarkan hukum kekekalan massa menurut Lavoisier. Nah, hukum kekekalan massa ini relatif mudah bagi siswa karena bunyi hukumnya yang mudah dipahami juga matematis. Pengerjaannya hanya menggunakan konsep operasi dasar berupa penjumlahan. Miskonsepsi yang dapat digali dari soal nomor 1 ini adalah jika massa salah satu unsur dilipat gandakan, maka massa unsur lain juga harus dilipat gandakan dengan kelipatan yang sama. Nyatanya, jawaban yang benarnya pada soal tersebut adalah massa merkuri oksida pada percobaan 1 adalah 219 gram dengan alasan jumlah massa hasil reaksi adalah penjumlahan massa zat sebelum bereaksi. Siswa yang mengalami miskonsepsi memilih jawaban yang menyatakan bahwa oksigen yang dibutuhkan pada percobaan 2 adalah 38 gram dengan alasan jumlah oksigen yang dibutuhkan adalah kelipatan dari 19 gram. Siswa melihat bahwa massa merkuri percobaan 2 ini merupakan 2 kali lipat dari percobaan 1, maka massa oksigen juga harus dikalikan 2. Nah, berdasarkan jawaban tersebut diindikasikan bahwa siswa menggunakan perbandingan massa dalam menentukan massa reaksi dan hasil reaksi. Siswa menjawab demikian dengan tingkat keyakinan di atas 2,5, maka konsepsi siswa tersebut digolongkan sebagai miskonsepsi. Boleh di next? Selanjutnya ini juga sama, ini juga merupakan salah satu contoh dari soal yang diujikan, itu soal nomor 2, di mana butir soal nomor 2 ini mengenai hukum perbandingan tetap, mengukur indikator pembelajaran menghitung massa zat yang terlibat dalam reaksi berdasarkan hukum perbandingan tetap menurut Proust. Nah, sebagian besar siswa termasuk dalam kategori miskonsepsi, di mana hukum perbandingan tetap ini dianggap sulit karena massa zat yang diberikan biasanya tidak sesuai dengan perbandingan massa yang ditentukan. Di sini siswa perlu kecermatan dan logika yang baik untuk dapat memecahkan soal-soal hukum perbandingan tetap. Jawaban yang benar dari soal nomor 2 ini adalah 35 gram dengan alasan kalsium yang bereaksi hanya 25 gram, sehingga massa kalsium oksida adalah 35 gram. Nah, beberapa siswa memilih jawaban 50 gram dengan alasan sesuai hukum Lavoisier, maka kalsium oksida yang dihasilkan adalah 50 gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa menggunakan hukum kekekalan massa untuk menyelesaikan soal hukum perbandingan tetap. Nah, miskonsepsi pertama yang terjadi pada soal nomor 2 ini, yaitu
adalah massa senyawa hasil reaksi adalah penjumlahan massa unsur-unsur yang direaksikan. Selanjutnya juga terdapat miskonsepsi lain dalam soal nomor 2 ini, yaitu di mana beberapa siswa juga memilih jawaban 56 gram dengan alasan penjumlahan massa atom relatifnya. Sehingga hasilnya adalah sebenarnya 56 gram. Siswa yang menjawab demikian menggunakan data massa atom relatif dalam menentukan massa senyawa hasil reaksi. Akan tetapi itu pun langsung dijumlahkan tanpa memperhatikan perbandingan massanya. Maka miskonsepsi kedua yang terjadi pada soal nomor 2 ini yaitu massa unsur yang dijumlahkan adalah massa atom relatifnya. Boleh di next. Nah, pada penelitian ini terdapat 5 konsep hukum dasar kimia yang harus dikuasai siswa. Siswa kerap kali menyamaratakan atau menyatukan suatu hukum dengan hukum yang lain, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Penalaran siswa yang tidak lengkap adalah atau salah mengenai materi hukum dasar kimia juga dapat menyebabkan miskonsepsi. Tahap perkembangan kognitif siswa yang tidak siap dalam memahami konsep abstrak juga dapat menimbulkan miskonsepsi. Nah, dari kasus tersebut ada pun saran yang didapatkan, yaitu sebaiknya dalam menjelaskan konsep-konsep pada materi hukum dasar kimia, guru harus bisa menekankan perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap konsep agar siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam membedakannya. Dan dengan melihat banyaknya kesulitan pemahaman siswa pada materi hukum dasar kimia, hendaknya dirancang suatu strategi pembelajaran yang tepat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa pada materi ilmu kimia. Selain itu, diperlukan juga penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah hasilnya akan sama, terutama mencakup materi hukum dasar kimia. Boleh next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih Hana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Boleh di next? Boleh di next? Boleh di next? Nah, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Nah, kelompok kami sendiri ini lebih memilih untuk menerapkan model pembelajaran discovery learning, di mana siswa diminta untuk menemukan sendiri sumber belajar mengenai hukum dasar kimia dari berbagai sumber ataupun eksperimen. Nah, jadi discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Nah, kalau biasanya nih di pembelajaran konvensional gitu, umumnya guru kan yang menjadi satu-satunya sumber belajar, di mana siswa hanya menjadi pendengar pasif tanpa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, alhasil proses pembelajarannya yang dialami siswa menjadi kurang bermakna nih. Nah, atas dasar alasan inilah kelompok kami memilih model pembelajaran discovery learning agar peserta didik memiliki kesempatan untuk mengeksplor lebih jauh kemampuannya dan juga sebagai bagian dari proses mengaktualisasi diri mereka. Nah, dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Nah, seperti yang diketahui juga bahwa hukum dasar kimia ini sebenarnya sangat berkaitan nih dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya hukum kekekalan massa yang diusung oleh Lavoisier, di mana hukum ini menyatakan massa dari satu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lain, massa unsurnya sebelum reaksi tetap sama dengan massa unsur setelah terjadi reaksi. Nah, peran guru di sini hanya memberikan stimulasi nih agar siswa terangsang untuk berpikir dengan cara menyajikan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, guru memberikan contoh kasus membuat kue. Nah, ketika membuat kue, jika 100 gram tepung ditambahkan 50 gram mentega, maka akan menghasilkan 150 gram adonan gitu. Nah, kurang lebih konsep dalam hukum dasar kimia sama seperti hal tersebut. Nah, dengan demikian, siswa itu akan tertarik nih untuk mempelajari materi hukum dasar kimia secara lebih aktif dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya.
Nah, adapun metode yang kami gunakan yakni diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Nah, pembelajarannya itu difokuskan terhadap partisipasi aktif siswa melalui diskusi kelompok yang kolaboratif dan eksperimen nih, untuk membuktikan sendiri mengenai konsep-konsep dalam hukum dasar kimia yang telah dipelajari. Boleh di next. Nah, selanjutnya mengenai penilaian dan contoh-contoh penilaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada subbab ke-6 yaitu penilaian dan contoh. Next. Nah, di sini ada penilaian proses dan hasil belajar. Di sini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini aspek yang dinilai sikap itu yang dinilai ada sikap rasa ingin tahu, bekerja sama dalam kegiatan kelompok, bertanggung jawab, disiplin, kritis, dan komunikatif. Teknik penilaian dari aspek sikap ini dinilai dari pengamatan pada saat selama pembelajaran dan saat diskusi berlangsung. Next. Nah, aspek yang kedua itu ada pengetahuan, di mana indikatornya itu ada mendefinisikan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dan ada juga menyimpulkan hukum dasar kimia yang berlaku berdasarkan data hasil percobaan, lalu ada menghitung massa zat yang bereaksi berdasarkan hukum kekekalan massa. Nah, berdasarkan tingkat kesulitan soal, di sini ada C1, C2, dan C3. Menurut revisi taksonomi Bloom, C1 itu mengingat, C2 memahami, dan C3 itu mengaplikasikan. Bentuk penilaian dari aspek ini itu berupa tes pilihan ganda dan pengamatan. Dengan waktu penilaiannya itu saat penyelesaian tugas individu dan kelompok. Next. Nah, aspek yang terakhir atau yang ketiga, di sini ada aspek keterampilan, di mana yang dinilai itu ada terampil menggunakan alat dan bahan, lalu ada terampil dalam membuktikan hukum dasar kimia menggunakan data hasil percobaan, dan terampil menganalisis data hasil percobaan. Nah, untuk teknik penilaian atau bentuk instrumen dari keterampilan ini, itu dari unjuk kerja, pengamatan, dan tes. Dengan waktu penilaiannya itu saat penyelesaian tugas baik individu maupun kelompok dan saat diskusi. Next. Nah, di sini ada contoh soal dari hukum dasar kimia. Contohnya adalah di dalam senyawa CaS berbanding massa Ca banding S sama dengan 5:4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa CaS yang dihasilkan sebanyak. Nah, di sini kita tulis dulu persamaan reaksinya, yaitu Ca ditambah S menjadi CaS. Dengan Ca-nya itu adalah tadi 10 gram, dan serbuk belerangnya itu atau S itu adalah 9 gram. Yang ditanya adalah massa CaS yang dihasilkan. Nah, pertama-tama kita buat dulu perbandingan massa Ca berbanding massa S, yaitu diketahui soal adalah 5:4. Massa Ca 10 gram dan massa S 9 gram tidak sesuai dengan perbandingan 5:4 gitu kan. Nah, maka massa S ini akan berlebih. Massa S yang bereaksi bisa dicari sebagai berikut dengan hukum kekekalan massa, di mana massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Sehingga massa CaS sama dengan massa Ca ditambah massa S. Nah, kalau kita lihat dari perbandingannya, kan 5:4. Berarti kalau massa Ca-nya 10, maka massa S-nya adalah 8. Jadi, massa CaS sama dengan massa Ca-nya yaitu 10, dan massa S-nya adalah 8 gram. Jadi, massa CaS yang dihasilkan adalah 10 ditambah 8 gram, yaitu 18 gram. Next.
Lalu di sini ada contoh soal yang kedua, nah, yaitu setiap 2 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas oksigen menghasilkan 1 liter gas oksida nitrogen. Jika volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan rumus molekul oksida nitrogen tersebut. Nah, pertama-tama kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu N2 ditambah O2 menjadi NX dan OY. Maaf, maksudnya NX, OY. Nah, X dan Y ini merupakan jumlah atom yang belum diketahui. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan nitrogen itu diketahuinya 2 liter, ya kan? Terus oksigen 3 liter, lalu gas oksida nitrogennya itu 1 liter. Nah, berdasarkan menurut hukum Gay-Lussac, yaitu perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, sehingga perbandingan koefisiennya adalah, ini harusnya 2 ya, 2N2 ditambah 3O2 menjadi 1 NXOY. Lalu disetarakan jumlah atom N-nya yaitu 4, ya kan? Tadi di sini kan harusnya 2 koefisiennya. Jadi N-nya 4, terus jumlah atom O-nya 6, sehingga rumus molekul oksida nitrogennya menjadi N4O6. Nah, N4O6 ini merupakan senyawa yang sudah disederhanakan dan disesuaikan dengan senyawa yang stabil. Seperti itu. Next. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Dari kelompok kami mengenai materi hukum dasar kimia. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.